Halo semuanya, perkenalkan saya Indra Danang Prasetyo, mahasiswa Magister Administrasi Publik Universitas Esa Unggul. Di sini saya akan mereview materi pertemuan 1 hingga 7 dari mata kuliah isu-isu administrasi publik. Pertemuan pertama, kita membahas evolusi paradigma administrasi publik. Awalnya, administrasi publik menggunakan paradigma Old Public Administration atau OPA, yang dipengaruhi oleh pemikiran Max Weber, yang memiliki ciri utama. Yang pertama adalah birokrasi yang hierarkis, kedua adalah aturan yang ketat, ketiga pembagian kerja yang jelas, dan keempat fokus pada stabilitas serta kontrol administratif. Dalam model ini, negara menjadi aktor utama yang mengatur semuanya. Namun, model ini mulai dianggap lambat dan tidak efisien. Oleh karena itu, muncul paradigma baru yaitu NPM atau New Public Management. NPM mencoba membawa cara kerja sektor swasta ke sektor publik, misalnya orientasi hasil, efisiensi, benchmarking, dan manajemen kinerja. Tetapi NPM juga menimbulkan masalah baru seperti satu, fragmentasi lembaga, kedua adalah berkurangnya akuntabilitas, dan ketiga adalah terlalu fokus pada efisiensi dibanding kepentingan publik. Lalu berkembang paradigma Public Governance atau NPG. Dalam paradigma ini, pemerintah tidak bekerja sendiri tetapi berkolaborasi dengan sektor swasta, masyarakat sipil, dan jaringan internasional. Negara berperan sebagai koordinator atau meta-governor. Inti penting dari pertemuan pertama adalah tidak ada satu model administrasi publik yang sempurna untuk semua negara, tetapi negara harus menyesuaikan sistem pemerintahannya dengan kondisi sosial, politik, dan historis masing-masing. Pada pertemuan kedua, kita membahas konsep state capacity atau kapasitas negara. Francis Fukuyama menjelaskan bahwa pertanyaan bukan hanya siapa yang memerintah, tetapi seberapa baik pemerintah dijalankan. Artinya, negara yang baik bukan hanya negara demokratis, tetapi negara yang mampu membuat kebijakan, menegakkan aturan, dan memberikan pelayanan publik yang efektif. State capacity terdiri dari beberapa aspek. Yang pertama adalah kapasitas administratif, kemudian kapasitas fiskal, ketiga adalah kapasitas penegakan hukum, dan keempat adalah kapasitas analitis. Kita juga belajar mengenai konsep embedded autonomy dari Peter Evans. Artinya negara harus cukup dekat dengan masyarakat dan sektor ekonomi, tetapi tetap independen dalam mengambil keputusan. Kalau terlalu dekat, negara bisa dikuasai kepentingan tertentu. Kalau terlalu jauh, negara tidak memahami kebutuhan masyarakat. Materi ini menekankan bahwa pembangunan negara membutuhkan birokrasi yang profesional, kuat, dan mampu bekerja secara strategis. Pada pertemuan ketiga, kita membahas reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi bukan hanya mengganti struktur organisasi atau membuat aturan baru, tetapi mengubah budaya kerja dan perilaku birokrasi. Masalah yang sering terjadi adalah reformasi hanya bersifat formalitas. Contohnya, membuat sistem digital, mengganti nama lembaga, atau membuat SOP yang baru, tetapi cara kerja pegawainya masih tetap sama. Dalam materi ini muncul istilah isomorphic mimicry, yaitu kondisi ketika suatu negara meniru sistem modern dari negara lain tanpa benar-benar memahami konteks dan kebutuhan dari negara sendiri. Ada juga istilah capability trap, artinya negara terus-menerus melakukan reformasi, tetapi kapasitas pemerintah tidak benar-benar meningkat. Karena itu, reformasi birokrasi harus memperhatikan satu, yaitu institusi, dua adalah insentif, dan ketiga adalah akuntabilitas. Kesimpulannya, reformasi birokrasi adalah proses jangka panjang yang membutuhkan kepemimpinan politik, konsistensi, dan perubahan budaya organisasi. Pada pertemuan keempat, kita membahas transformasi digital dalam pemerintahan. Digital government bukan hanya memindahkan layanan ke internet, tetapi mengubah cara negara bekerja secara keseluruhan. Konsep penting dalam materi ini adalah digital era governance, yang muncul sebagai kritik terhadap fragmentasi birokrasi. Pemerintah modern sekarang menggunakan integrasi data, platform digital, dan sistem layanan terhubung. Contohnya adalah identitas digital, pelayanan online terpadu, dan penggunaan big data. Namun, digitalisasi juga menimbulkan tantangan, seperti keamanan data, privasi masyarakat, dan ketergantungan pada perusahaan teknologi global. Ada isu penting dalam materi ini yaitu kedaulatan data. Artinya, negara harus mampu mengontrol data strategisnya sendiri. Inti materi pada pertemuan 4 ini adalah teknologi bukan solusi utama jika institusi pemerintah belum siap. Digitalisasi tanpa reformasi hanya menghasilkan birokrasi lama dalam bentuk digital. Pada pertemuan kelima, kita membahas
mengenai korupsi dan sistem integritas publik. Korupsi dijelaskan bukan sekedar masalah moral individu, tetapi masalah sistem. Korupsi muncul ketika ada peluang, ada keuntungan, dan resiko hukum rendah. Dalam kondisi tertentu, korupsi bahkan menjadi budaya atau norma sosial. Karena itu, pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan penegakan hukum. Diperlukan transparansi, akuntabilitas, pengawasan, dan reformasi sistem. Pada pertemuan kelima ini, kita juga belajar bahwa keberhasilan anti korupsi sangat bergantung pada political will dan institutional capacity. Tanpa komitmen politik, lembaga anti korupsi tidak efektif. Tanpa kapasitas institusi, aturan tidak berjalan. Kesimpulannya, sistem integritas publik harus dibangun secara menyeluruh dan konsisten dalam jangka panjang. Pada pertemuan ke-6, kita membahas mengenai desain kebijakan dan kegagalan implementasi. Banyak kebijakan yang terlihat bagus di atas kertas, tetapi gagal saat diterapkan. Pressman dan Wildawski menjelaskan bahwa semakin banyak aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan, maka koordinasinya semakin kompleks. Masalah lainnya adalah perbedaan interpretasi, kapasitas lembaga yang tidak sama, dan keterbatasan sumber daya. Dalam materi ini ada prinsip penting yaitu design policies for the state you have, not the state you wish you had. Artinya, kebijakan harus sesuai dengan kapasitas negara yang nyata, bukan kapasitas ideal yang belum dimiliki. Materi ini juga menekankan pentingnya evaluasi, pembelajaran kebijakan, dan adaptasi keberlanjutan, karena kebijakan publik harus terus diperbaiki sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Pada pertemuan ke-7, kita membahas tentang network governance dan kerjasama pemerintah dengan sektor swasta atau PPP. Governance modern tidak lagi sepenuhnya dijalankan secara hierarkis oleh negara. Sekarang banyak kebijakan yang melibatkan perusahaan, organisasi masyarakat, NGO, dan komunitas. Karena itu muncul konsep network governance. Dalam sistem ini, keberhasilan governance sangat bergantung pada koordinasi, kepercayaan, dan kolaborasi antar aktor. Kemudian ada konsep public-private partnership atau PPP. PPP memungkinkan pemerintah bekerja sama dengan sektor swasta, terutama dalam pembangunan infrastruktur, layanan publik, dan proyek strategis. Keuntungannya adalah efisiensi meningkat, inovasi lebih cepat, dan pembiayaan lebih besar. Tetapi resikonya yang pertama adalah adanya konflik kepentingan, terus kemudian dominasi sektor swasta, dan berkurangnya akuntabilitas publik. Karena itu, pemerintah harus mampu menjadi koordinator, negosiator, dan pengawas. Sebagai kesimpulan, materi pertemuan 1-7 menunjukkan bahwa administrasi publik modern semakin kompleks. Negara tidak lagi hanya menjadi sebagai pelaksana administrasi, tetapi juga strategis, koordinator, platform builder, dan problem solver. Pemerintah modern harus mampu membangun kapasitas negara, melakukan reformasi birokrasi, memanfaatkan teknologi, memberantas korupsi, menyusun kebijakan yang implementatif, dan membangun kolaborasi lintas sektor. Karena tantangan governance saat ini tidak bisa diselesaikan oleh negara sendiri, tetapi harus berasal dari kolaborasi antara pemerintah, pihak swasta, dan pihak-pihak yang memiliki kepentingan lainnya. Sekian review materi pertemuan 1-7 mata kuliah isu-isu administrasi publik. Terima kasih sudah menonton, dan semoga penjelasan ini membantu memahami materi isu-isu administrasi publik dengan lebih mudah.